video, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini merupakan gambaran dari fenomena yang saat ini terjadi, yaitu kemunculan COVID-19 yang melanda hampir di berbagai negara di dunia. Pernahkah kalian mencari tahu apa ya kira-kira penyebab kemunculan pandemi COVID-19 ini? Atau mungkin pernahkah kalian mencari tahu apa ya sebaiknya yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19? Nah, anak-anak, secara tidak langsung, ketika kalian mencari tahu jawaban dari rasa penasaran kalian itu, artinya kalian sedang melakukan penelitian loh. Dimulai dari rasa penasaran itulah yang akhirnya mendorong kalian untuk mencari tahu jawabannya. Itulah yang dikatakan dengan penelitian sosial. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas bersama-sama dalam mata pelajaran sosiologi dengan materi yaitu penelitian sosial. Untuk memudahkan kalian dalam memahami materi penelitian sosial, maka di sini Ibu telah membagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian penelitian sosial, karakteristik penelitian sosial, proses penalaran penelitian sosial, jenis penelitian sosial, dan rancangan dalam penelitian sosial. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam poin yang pertama, yaitu pengertian penelitian sosial. Penelitian atau riset dalam bahasa Inggris berasal dari kata re, yaitu kembali, dan search artinya mencari. Sedangkan sosial artinya yaitu masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan secara etimologi, penelitian berarti cara mencari kembali data-data di lapangan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dan penjelasan terhadap permasalahan sosial. Penelitian sosial juga dilakukan untuk mencari tahu jawaban atas dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Penelitian sosial ini nantinya akan berguna untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang harus dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah dalam menangani masalah yang terjadi. Sehingga dengan melakukan penelitian ini, masalah-masalah tersebut dapat diatasi atau bahkan diminimalisir agar tidak terjadi masalah yang serupa di kemudian hari. Dalam penelitian sosial, tentu saja memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Karakteristiknya yaitu harus tersusun secara sistematis dan metodologis, sehingga nanti hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, karakteristik penelitian sosial lainnya yaitu harus bersifat ilmiah. Ya, tentu saja dalam melakukan penelitian sosial harus dilakukan secara rasional, artinya masuk akal, dan didasarkan pada standar ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, memiliki instrumen penelitian. Dalam melakukan penelitian, harus terdapat instrumen atau alat yang digunakan dalam mengumpulkan data, seperti kuesioner dan wawancara. Kemudian yang ketiga, yaitu objek penelitian. Objek dalam penelitian sosial berupa gejala atau masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Objek tersebutlah yang nantinya akan menjadi fokus peneliti sosial. Yang keempat yaitu bersifat objektif. Ya, tentu saja dalam melakukan penelitian sosial tidak dapat berpihak kepada salah satu pihak yang diteliti saja, tetapi harus bersifat netral. Hal ini dimaksud agar nanti hasil dalam penelitian sosial sesuai dengan kenyataan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Inilah yang dikatakan objektif. Dan yang terakhir yaitu mempunyai tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian, kita harus memiliki tujuan dalam meneliti suatu fenomena atau gejala, agar nantinya tujuan tersebut menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian. Pada hakikatnya, setiap manusia tentu saja dibekali oleh akal atau nalar yang digunakan untuk berpikir.
Hal inilah yang menjadi dasar munculnya sebuah proses mencari jawaban atau penelitian. Dalam penelitian sosial, proses penalaran terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu deduktif, dan yang kedua yaitu induktif. Penalaran deduktif artinya yaitu seorang peneliti melakukan proses penelitian sosial karena didasari oleh teori yang sudah ada. Sedangkan induktif merupakan proses penalaran yang didasarkan dengan pengamatan atau observasi lapangan. Proses penalaran induktif ini berguna untuk mencari tahu hubungan-hubungan antara gejala sosial satu hingga akhirnya dapat menghasilkan gejala sosial yang lainnya dan sampailah ke penarikan kesimpulan atau teori. Jadi secara garis besar, bedanya antara induktif dan deduktif yaitu jika deduktif ada teorinya terlebih dahulu baru melakukan penelitian, sedangkan induktif melakukan pengamatan terlebih dahulu baru menghasilkan teori. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan memberikan contoh. Untuk penalaran yang deduktif misalnya yaitu terdapat teori yang mengatakan bahwa pola asuh orang tua dapat mempengaruhi tingkat prestasi anak. Adanya teori tersebut kemudian mendorong para peneliti untuk meneliti apakah teori tersebut benar atau tidak. Kemudian, peneliti tersebut mulai melakukan penelitian terhadap anak dengan melihat pola asuh dari setiap orang tuanya. Setelah dilakukan penelitian lagi, barulah didapatkan kesimpulannya. Ternyata, teori sebelumnya itu masih kurang lengkap. Yang dapat mempengaruhi prestasi anak bukan lagi hanya sebatas pola asuh orang tua, tetapi lingkungan bermainnya dapat mempengaruhi prestasi belajar